belajar pakai notice survey dulu. Jadi di kita itu untuk ngecek total kalori yang kita makan, iya kalau pakai HP memang nggak bisa Mbak Nida. Memang notice survey itu buat laptop. Nanti kalau mau pakai HP, pakai namanya NutiCheck. Ini kita pakai pakai laptop dulu karena notice survey itu yang paling sering dipakai. Yang paling mudah digunakan itu adalah yang notice survey. Semuanya sudah bisa yang di laptop? Yang lain? Belum, Bu, baru mau dicoba. Oke, dicoba dulu. Maaf, Bu, tadi download yang mana, Bu? Oh, Baru cicet Mbak. aku. Cicet Mbak baru datang ya Mbak Tika? Enggak, Bu, dari tadi baru buka laptop soalnya. Oh, buka di HP. Bu, mohon maaf saya sedang tidak memakai laptop. Oke. Laptop nggak bisa ya. Mama Bu, punya saya tidak bisa. Mbak Firis kenapa nggak bisa? Oh, tadi ya, Mbak Firis tadi ya, yang pakai MacBook ya? Kan nih, Bu. Bukan, Mbak Bukan. Firis kenapa nggak bisa? Nggak tahu, nggak bisa aja itu dibuka. Yang coba Mbak di share screen, Mbak. Iya benar, Ibu. Bener yang Nutri Survey 2007 kan ya, Bu? Iya, betul, Mbak. Oke, Bu. Next, Mbak. Next. Yes. Oke. Close dulu, di close dulu. Itu tuh udah bisa. Close lagi, Mbak. Kamu kok sampai download 2 kali, Mbak? No, di cancel. Tadi kan udah tuh. No. Kan kamu udah download tuh tadi kok download 2 kali. Di back aja, Mbak. Tanda bawah nih loh, bawah ujung kanan. Ujung-ujung, turun ke bawah paling ujung biar kamu keluar ke tempatmu, ke wallpapermu. Nah, itu ujung. Ujung kanan. Nah, ini udah ada loh ya notice survey. Klik. Oke. Nah,
Yang lain yang belum bisa siapa? Punya saya udah ke install tapi waktu di double klik nggak keluar, Bu. Siapa coba di share screen? Tanpa. Benar ya, Bu? Yang Mbak ini di stop share dulu gantian. Mungkin yang tadi satunya dulu, Bu. Soalnya saya dari HP saya switch ke laptop dulu. Oke. Kuliah punya saya belum bisa. Yo coba share screen, Mbak. Ya. Kuliah gini. Itu sinyalnya. Sudah bisa tadi?
Salah. Bu, saya belum bisa. Di share screen, Mbak. Iya benar. Mbak, bukan buka screen tuh, di close dulu, di close dulu, di close dulu. Di close. Close dulu ini sampai download 2 kali ini. Close dulu, Mbak. Di close. Nah, kok close-nya ke sini? Share screen lagi, share screen lagi. Share screen, Mbak. Di close dulu, Mbak. Coba, Mbak, di minimize dulu yang ini. Lihat wallpapernya dulu. Nah, iya makanya pakai HP aja, pakai HP aja. Iya, lihat. Mbak Fiona, di close dulu, Mbak. Coba, Mbak, di close. Tanda silang tuh loh, di atas. Nah. Loh, kok langsung hilang ya? Mbak, dibuka di wallpapernya, Mbak. Itu ada icon notice survei, diklik di situ aja. Ini loh, misalkan yang sudah ketemu set screen tuh wallpapernya gini. Mbak, kamu kan dari Mbak Fiona itu sudah mendownload. Mbak, jangan diklik lagi, jangan diklik lagi. Mbak Fiona kan sudah mendownload toh? Tadi sudah mendownload itu. Di close aja, Mbak. Coba lihat wallpapernya. Mbak Fiona mendengarkan saya enggak? Iya dengar. Mbak Fiona, Iya Bu. enggak usah download lagi. Mbak Fiona tuh udah punya itu. Di laptopnya udah ada itu. Coba semuanya yang sudah mendownload jangan di-download ulang. Nanti nggak bisa malahan. Ibu, maaf mau tanya. Iya, Mbak. Apa, Mbak? Gini ya, Bu. Gimana? Tampilannya kayak gini. Iya, Oke, makasih, Ibu. iya. Gini ya, Mbak. Bentar, saya gantian yang share screen. Sudah tampak belum? Sudah tampak apa belum? Masih loading, Bu. Masih loading. Ibu. Sudah apa belum? Belum, Bu. Belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Sebentar. Share screen. Sekarang sudah tampak? Ya, sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Ini kan di sini ada notice survei nih. Kalian kan pasti awalnya gini dong.
Di-download kan sama kayak saya gini. Nah, kalian cukup keluar aja. Di-minimize. Nah, di layar wallpaper kalian, nanti akan ada icon notice survey. Semuanya ada, coba dicek masing-masing. Ada, Bu. Dalam? Ada, Bu. Ada. Udah ya. Kalau udah di double klik atau diklik sekali aja, silahkan. Akan muncul notice survey for Windows. Oke. Saya double klik tuh kayak nggak muncul apa-apa gitu loh, Bu. Coba Mbak sekali lagi. Tadi downloadnya sekali apa kedua? Sekali. Coba diklik lagi Mbak. Double klik harusnya bisa. Orang itu dado. Iya, Bu. Saya tuh kan nyoba double klik. Terus selain itu, saya double klik udah nggak bisa-bisa. Terus akhirnya saya masuk ke filenya, terus saya cari aplikasinya. Jadi maksud saya nggak lewat shortcut gitu loh, Bu. Nah, tetap nggak bisa juga. Coba nanti ya Mbak. Nanti dipelajari bisa. Coba lagi. Ini kita belajar dulu yang lain. Soalnya sudah bisa. Yang lain sudah bisa ya? Sudah, Bu. Oke, kita belajar dari sini. Jadi ini namanya adalah notice survey. Di sini nanti kalian bisa mendapatkan total kalori, kemudian nggak cuma kalori, tetapi ada jumlah protein, lemak, karbohidrat, serat, kolesterol, vitamin A, karoten, vitamin E, B1, B2, B6, asam folat, vitamin C, sodium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, besi, dan zinc. Di sebelah sini kelihatan ya, yang di sebelah kanan. Ini kok kayaknya masih nampilin download ya, Bu? Masih di files. Iya, masih di file. Oh, sebentar ya. Share screen. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, jadi ini di sini kalau kalian mau masukin diatur dulu. Diatur dulu. Kita mau buat untuk asupan orang usia berapa? Ada perempuan usia 19-24, laki-laki, anak-anak, orang hamil, dan lain-lain. Nah, misal saya pilih 19-24. Kemudian saya mau memporsi hanya untuk satu hari saja. Nah, di sini misalkan kayak saya tadi pagi misalkan saya makan nasi. Saya akan tulis nasi. Nasi putih. Kok nasi putih nggak ada ya? Bentar. Bu, maaf, filenya nggak bisa di-download. Coba nanti dicari Mbak di Google Mbak, download notice survey yang lain nggak apa-apa. Nah, kalian bisa pilih jenis nasinya. Bentar. Oke. Nah, jadi untuk di notice survey ini, kalian bisa memasukkan makanan baik dengan menggunakan kode
bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, kalau tadi kita pakai bahasa Indonesia ketemunya nasi goreng, kita mau pakai nasi biasa, kita bisa pilih yang rice. Rice yang whole cooked, berarti ini nasi yang matang. Kalau yang setengah matang kan yang parboiled. Kita klik. Nah, misalkan saya makan yaitu adalah 100 gram, saya tulis angka 100. Atau misalkan saya makannya 1,5, 150. Otomatis nanti dia akan muncul. Paham ya? Terus misal saya makannya sama bayam. Bayam nggak ada, spinach. Nah. Jadi NutriSurvey itu ada yang versi bahasa Indonesia, ada yang versi bahasa Inggris. Kalian nanti bisa cari lagi, bisa download lagi. Ini kebetulan yang bahasa Inggris. Saya makan bayam. Misalkan saya makan bayamnya 50. Nanti otomatis akan muncul. Terus misalkan saya makan lauknya adalah ayam goreng, nggak kelihatan ya. Ini kayaknya bahasa Inggris yang punya saya. Makanya fried chicken. Atau chicken. Nah. Chickennya yang nih, ada yang bagian dada, paha, oke. Misalkan 80. Terus misalkan saya makan apa lagi ya? Saya makan minumnya es tea. Atau minumnya es tea ada enggak ya? Minumnya teh. Kalau saya minum teh, berarti ada apanya? Kalian kalau bikin teh pakai apa? Gula. Gula. Karena ini bahasa Inggris, nggak akan muncul gula. Pakai sugar. Nah, di sini ada pilihan nih buat minuman-minuman. Kalau seandainya tadi masukin teh yang udah ada gulanya, nggak usah ditambah gula ya. Tapi kalau cuman teh aja harus ditambahin gula. Salah nih, sorry. Bu mau nanya. Ya. Kalau kita makannya bakwan gimana, Bu? Nah, tergantung di situ ada nggak? Kalau di sini kan bahasa Indonesia nggak ada ya. Kadang kalau yang NutriSurvey bahasa Indonesia tuh ada. Coba nanti kalian cari NutriSurvey yang bahasa Indonesia. Dulu saya punya, tapi laptop saya baru, belum saya pindahkan. Kalau dia NutriSurvey bahasa Indonesia, biasanya dia lebih lengkap. Kalau NutriSurvey bahasa Inggris, memang bahan-bahan makanan yang sering kita makan di Indonesia belum tentu ada. Nah, terus kalau seandainya seperti itu, kalian tinggal uraikan bahannya. Kalau bakwan itu ada apa sih? Misalkan ada wortel, ada toge, ada kol, ada tepung, ada gula, garam, ada minyak. Nah, itu ditulis. Bu, kalau yang di NutriSurvey bahasa Indonesia berarti kan bakwannya udah ada dari sananya. Iya. Berarti kan resepnya sesuai yang sana. Tapi kalau kita bikin resep yang beda sendiri, terus berarti harus menyesuaikan resep yang sana ya, kalau emang mau pakai perhitungan yang sana. Enggak usah, kita estimasi aja. Kira-kira kalau misalkan makan bakwannya jumlahnya berapa? Gitu. Estimasi aja, enggak usah. Ya, makasih Bu. Nah, terus nanti
Misalkan saya habis makan ini, saya makan permen. Kan tidak ada. Atau makan apa ya? Saya minum kopi. Saya minum kopi dengan yang ada susu, ada gulanya. Nah, misalkan begini. Terus misalkan saya makan lagi sama nasi sama telur. Telur goreng misalkan 30. Kemudian saya makan roti. Makan roti yang makan roti bakar dikasih selai coklat. Kayak gini ya. Jadi kalau kalian tidak menemukan nama makanannya, kalian bisa dipecah-pecah bahan makanannya itu apa sih. Terus kalau seandainya di sini kan misalkan, Bu, tadi kan Ibu ngomong misalkan ini kebetulan ada telur goreng. Berarti di sini ini sudah kandungan telur goreng. Tapi kalau seandainya hanya telur saja, berarti kan telurnya belum digoreng tuh. Nah, kalian tambah minyak. Jadi bisa tambah oil. Ini minyak oil. Nah, Maaf, Bu, izin bertanya. iya. Berarti ini tuh kayak aplikasi VetScript gitu ya, Bu? Kayak aplikasi apa, Mbak? Aplikasi VetScript. VetSecret. Nah, betul. Nah, kalian juga bisa tuh pakai aplikasi VetSecret tuh juga bisa. Nah, cuman kalau di sini itu misalkan nih sudah semua. Nah, otomatis itu akan muncul. Bentar nih, saya bikin sehari dulu ya. Biar lengkap. Misalnya saya makan mie. Mie tanpa telur. Terus pakai minumnya es coklat. Ada coklat. Es. Minumnya jus apel jus apel. Terus apa lagi ya? Terus makan terus misalkan saya makan yogurt. Nah, ini misalkan sudah saya masukkan total makanan yang saya makan selama 1 hari. Nah, nanti akan muncul di sini. Oh, total energinya 1896,4 kilokalori. Airnya 894. Proteinnya 73,8. Kemudian fatnya 17,2 dan seterusnya. Misalkan saya tambahkan apa ya? Misalkan saya tambahkan, bentar, watermelon.
Saya tambahkan buah semangka. Sama saya tambah makan hati ayam. Nah, coba kalian lihat di sini ya. Di sini selain menunjukkan total energi, air, protein, dan lain-lain, juga ditunjukkan dalam konsumsi kita satu hari itu proteinnya ada berapa persen, karbohidratnya ada berapa persen, lemaknya ada berapa persen. Jadi dari saya makanan satu hari ini, dia mengandung energi 2000 kalori, 2046,2 kalori. Dan ternyata asupan protein saya pada hari itu 16%, atau sebanyak 85,4. Dan lemak saya supaya 8%, sebanyak 19,7 gram. Nah, jadi bisa dianalisis apakah saya makanannya itu lemaknya kurang atau proteinnya berlebih, itu bisa dianalisis secara langsung tanpa kalian perlu menghitung. Nah, kemudian kalau seandainya kalian mau dilampirkan untuk tugas ujian atau misalkan nanti kalian penelitian, tinggal dicetak. Ibu mau tanya. Sudah muncul apa belum? Hasil tadi saya ngeprint sudah kelihatan belum di share screen? Belum, Bu. Belum, Ibu. Sebentar. Sekarang sudah kelihatan? Sudah. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi cukup kalian tekan tombol yang ada print-nya tadi ya. Gambar print yang di ujung nanti akan muncul seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya. Ya, silakan, Mbak. Kan ini jadinya kayak aplikasi TKPI tapi custom ini ya, Bu. Custom jumlah makanannya. Nah, kalau kemarin katanya tuh TKPI berganti terus, diupdate terus tahun per tahun. Kalau ini kan berarti aplikasinya 2007. Berarti ini datanya data lama atau diupdate juga? Yang ini bisa dipakai, cuman yang terbaru pasti lebih bagus. Kalian sudah punya yang TKPI? Belum, Bu. Belum. PDF-nya. Nah, kalau yang punya Nutisurvey yang TKPI jauh lebih bagus lagi. Nanti kalian coba download ya. Dicari-cari, kemudian kalau seandainya sudah dapat, teman-temannya dikasih di link, tetapi metode penggunaannya sama. Jadi cukup kalian memasukkan daftar-daftar bahan makanannya. Kalau yang kalian masukkan itu bahan makanannya sudah matang, kalian nggak perlu menambahkan minyak dan yang lain-lain. Tapi kalau seandainya kalian memasukkan daftar bahannya adalah bahan mentah, ya harus ditambah minyak, garam, seperti itu. Makasih, Bu. Oke. Bu, kalau yang Nutisurvey TKPI itu di laptop juga. Gimana? Nutisurvey yang TKPI itu di laptop juga apa di HP, Bu? Kalau saya sarankan mending pakai laptop ya. Kalau mau yang HP, kalian bisa pakai NutiCheck. Mbak Sevira, tadi yang menghubungi saya tadi pagi siapa ya? Bentar, kalau sudah tidak ada. Saya Ibu Devira Siana. Oh, tadi pagi saya kirim tulisan NutiCheck gitu ya. Iya. Nah, Itu tolong di share di teman-teman, Mbak. Oh iya, Ibu. Makasih, Bu. Ya, nah kalau yang NutiCheck ini kalian bisa akses di HP juga. Bisa di HP, bisa di laptop. Seperti ini, NutiCheck. Mana ya?
Bukan. Sudah di-share-kan Mbak ke teman-teman? NutriCheck ini tetap website ya, Bu, bukan aplikasi ya, Bu? Iya, ini bisa website, jadi bisa dibuka di HP juga. Sudah bisa? Sudah bisa, Bu, kalau pakai website. Sudah bisa ya. Yang lain coba dibuka. Nah, di sini misalkan kan awalnya gini nih, semuanya udah ini share screen saya sudah kelihatan belum? Sudah ya, Bu. Sudah ya. Nah, di sini ada pilihan 2, daftar bahan makanan sama susun menu. Kalian bisa menggunakan keduanya. Kalau seandainya kalian cuma mau nyari kandungan gizi yang ada di dalam bahan makanan tertentu, kalian cukup cari yang daftar bahan makanan. Nah, diklik nanti akan muncul seperti ini. Sudah tampak? Sudah, Ibu. Udah ya? Oke, nah sekarang diklik nasi. Akan ada banyak jenis nasi. Misalnya saya di sini cuman mau pilih misalkan nasi putih biasa. Berarti saya klik-klik, double klik. Akan muncul semua jenis kandungan gizi dari energi sampai iodin. Kalau seandainya kosong berarti memang tidak ada kandungan tersebut di dalam makanan tersebut. Indeks glikemiknya pun ada. Lebih lengkap ya? Lebih mudah, Bu. Iya, lebih mudah dan lebih lengkap dibandingkan yang lain. Dibandingkan Fat Secret juga lebih lengkap ini ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi ini nanti bisa kalian pakai. Nah, terus misalkan lagi mau nyari apa ya kandungan, misalkan mau nyari kandungan buah apel. Nah, tinggal milih jenisnya apel apa. Misalkan saya mau apel Malang. Nah, ini. Terus misalkan ada nggak ya makanan
yang sudah matang gitu? Ada Bu yang udah matang Bu. Udah selesai. Nah, nih, ini misalkan gado-gado aja ada. Nah, ya. Nah, terus kalau seandainya Bu saya mau bikin mau tahu kandungan bahan makanan yang ada di dalam menu satu hari saya, nah kamu tinggal pilih susun menu. Misalkan hari ke-1 status gizi, misalkan saya overweight. Ini sudah muncul ya? Udah, Bu. Udah ya. Terus diagnosis medis misalkan sehat, bentuk makanan normal, namanya misalkan saya Ria, kebutuhan kalori saya misalkan 3.000. Jenis diet misalkan saya mau rendah lemak, tinggi protein. Lanjut. Nah, terus pilih gizi yang ingin ditampilkan, yang semua aja diklik. Terus klik lanjut. Nah, kemudian waktu makan. Misalkan waktu makan saya 08. Jam 8 pagi, menu harus diisi. Misalkan jam 8 pagi, saya makan nasi putih. Nasi putih. Berarti di sini bahan makanan saya apa? Kalau nasi putih? Nasi ya. Nasi. Beratnya misalkan saya makan 200 gram. Terus saya tambahkan lagi bahannya. Sorry. 100. Tambah bahan, sebentar. Input berhasil. Oh, sorry. Ya, Mas, sebentar. Ya. Sebentar, ini saya ada yang salah. Hapus. Ya. Bentar. Saya delete dulu, saya tadi delete. Nah, kan ini nasi putih nih. Terus saya selain makan nasi putih, jam 8 itu saya makan bayam. Masih waktu makannya jam 8 ya. Ini kan nasi putih yang pertama sudah ke-record. Terus yang kedua saya ganti bayam. Bayam berarti bahan makannya saya ganti bayam. Atau sayur bayam. Sayur bayam. Bayam segar, bayam kukus, bayam rebus. Saya makannya saya rebus. Misalkan jumlahnya 50. Tambahkan bahan. Otomatis yang ke bawah akan tambah bayam. Di waktu makan saya yang pertama. Paham ya? Nah, terus saya kan nggak cuma nasi sama bayam aja. Saya makan misalkan sama ayam goreng. Menunya ayam goreng. Bahannya adalah apa? Ayam goreng. Ayam goreng bagian paha. Misalkan beratnya 85. Tambahkan bahan. Terus misalkan saya sambil makan sambil pakai kerupuk. Bahannya kerupuk. Saya makannya pakai kerupuk udang. Misalkan cuma 20 gram. Tambahkan. Terus ternyata saya minum es teh. Misalkan. Ganti teh. Saya minum es teh yang misalkan saya minum teh pucuk harum. Saya ganti teh ya.
Misalkan 300. Tambahkan. Nah, ini misalkan saya mau nge-record lagi waktu makan saya yang siang. Jam 13 saya makan gado-gado di kantin. Nah, di sini saya pilih gado-gado. Misalkan 300 gram. Tambahkan bahan. Kemudian jam 13 juga saya misalkan makan bakwan. Bakwan. Misalkan saya makan 150. Tambahkan bahan. Dah, misalkan saya minumnya Nutrisari ada enggak ya? Sepertinya ada. Saya minum es Nutrisari. Berarti di sini saya pilih Nutrisari. Saya minum Nutrisari yang jeruk nipis. Nah, ini makan pagi saya sama makan siang saya. Saya akan lihat total gizinya berapa. Nah, ini muncul. Lihat total gizi saya muncul. Di sampingnya ya. Kemudian saya pengen simpan dan cetak. Bisa simpan dan cetak. Nah, nanti seperti ini. Oke. Paham ya? Jadi kalau seandainya misalkan kayak tadi ini. Bentar. Saya close dulu, cancel. Kalau tadi saya pengen makan 3.000 kalori, berarti masih kurang. Ya, karena ini baru 1993. Ini kebetulan makan malamnya belum saya masukkan. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk penggunaan NutriCheck? Mbak Hamidah, ada pertanyaan? Tidak ada. Mas Prioriski, ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Oke, baik. Coba sekarang silahkan buka NutriCheck masing-masing, terus silahkan mencoba.
Ada kesulitan? Oke, baik. Selanjutnya, semuanya ada kesulitan nggak? Sudah nyoba belum? Atau lagi nyoba, Bu? Lagi nyoba ya? Iya lagi nyoba, Bu. Oke, coba aja dulu ya. Oke. Bu, mau nanya, Bu. Ya, boleh, Mbak. Kan biasanya kalau di rumah kan yang masak ibu. Nah, misal tadi ibu saya masak semur. Nah, kan dagingnya berarti kan dibumbui ibu. Tapi kan saya nggak tahu ibu saya masukinnya bumbu apa. Dan di sini nggak ada pilihan semur. Terus gimana, Bu? Nah, kalau itu makanya kalian dapat mata kuliah yang namanya kuliner. Ada kan mata kuliah kuliner? Kalian diajari kalau semur itu bumbunya pakai apa aja. Minimal bumbu-bumbu yang dominan yang jumlahnya agak banyak. Misalkan kayak minyak, kecap, santan, atau yang kira-kira menambah jumlah kalori ataupun lemak itu ditambahkan. Gulanya pakai gula apa atau pakai kecap. Itu. Jadi tidak harus semuanya. Bahan-bahan bumbu yang sekiranya mempengaruhi jumlah kalori aja. Oh, berarti kayak kita tambahin sendiri kayak tadi itu ya, Bu ya. Betul. Oke, makasih, Bu. Ya, Ibu, kalau sama-sama. misalnya mau makan telur rebus, berarti kita nyarinya telur aja kan, nggak usah ditambah apa-apa lagi. Nanti di situ dilihatin kalau misal di situ ada telur rebus ya telur rebus, tapi kalau seandainya nggak ada berarti cukup telur aja karena kalau direbus kan nggak mempengaruhi nilai gizi. Tapi Bu. kalau digoreng kan berarti ada minyaknya. Gitu. Semisal Bu saya kalau di rumah itu Ibu suka bikin telur rebus yang di bumbu kecap warna coklat. Nah, itu kalian bisa tuh, telur rebus dikasih minyak sedikit, kemudian dikasih kecap gitu. Kecap, santan, gula, garam. Garam nggak begitu banyak kan, garam cuma sedikit ya. Gitu. Bu, ini kalau udah tambahkan bahan nggak bisa dihapus ya? Oh, bisa kalau misalkan sudah kayak tadi ya, saya ada yang salah. Misalkan disusun makanan atau daftar bahan makanan, Mbak? Gimana, Bu? Disusun menu atau di daftar bahan makanan? Disusun menu. Oh, tinggal pencet aja, Mbak. Misalkan, ini saya masih share screen ya? Iya, masih. Gini caranya ya, Mbak. Tadi saya juga kan ada yang salah. Di scroll, misalkan ini, kelihatan ya di saya ya? Iya. Kelihatan. Nah, misalkan kerupuknya ini saya tadi salah input. Saya pencet tanda plus, kemudian di bawah ada pilihan delete. Oh iya. Delete. Makasih, Bu. Oke. Bu Ria izin bertanya. Iya, Mbak Hamida. Untuk yang bentuk makannya itu bagaimana, Bu? Bentuk makanan itu kalau seandainya untuk orang normal berarti makanan normal, makanan biasa. Tapi kalau kadang kan ada ya kalau orang sakit itu bentuk makanannya harus makanan saring atau makanan tim, nasi tim. Nah, itu nanti tinggal diganti aja. Gitu. Kan kalau pasien kan beda-beda ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau yang 100 gizi itu, Bu?
Status gizinya tergantung status gizi pasiennya itu. Oh. Oh iya ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, nah buat kalian yang diskusi aplikasinya sama saya, yang NIM 1 sampai 40 ya berarti ya? Atau NIM berapa? Mbak Yang Sipen? join ini, Bu. Oh, yang join ini semuanya diskusi sama saya? Enggak semuanya. Enggak semuanya. Nah, ada yang sama saya, ada yang sama Bu Ceria ya? Ada. Nah, yang sama saya, silahkan kalian untuk menggantikan kelas diskusi itu, kalian cukup buat menu makanan yang kalian makan dalam 1 hari. Ya. Kemudian, kalau sudah dibuat, terus dicetak ya, dicetak di Word yang kayak tadi saya ajarkan dari si NutiCheck ini, nanti kemudian di-upload di Ifikes. Jadi saya pengen tahu kalian sudah bisa menggunakan NutiCheck apa belum. Ya, boleh menggunakan NutiCheck, belum menggunakan NutiSurvey, ataupun apapun, tapi saya pengen tahu kalian bisa menggunakan aplikasi atau tidak. Nah, buat teman-teman yang diskusi aplikasinya nggak sama saya, mahasiswa yang lain, kalian cukup bikin 1 menu aja. Jadi bukan 1 hari. Cukup sekali makan aja. Ya, jadi misalkan sarapan, atau mungkin makan malam, atau mungkin makan siang, sama minumnya, sama cemilannya. Coba, habis itu nanti dicetak, terus dilaporkan ke dalam Ifikes. Ada pertanyaan? Ibu mau nanya lagi. Boleh? Kalau kemarin kita ngitung nilai gizi manual tuh minyaknya dihitungnya terserap doang ya kalau digoreng. Nah kalau di NutriCheck ini kalau kita tambahin minyak itu udah otomatis dia ngitung minyak yang terserap atau dihitung semua? Masukkan yang terserap aja, Mbak. Jadi kita ngitung dulu. Masukin aja 5 gram atau 3 gram, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oh ya, makasih Bu. Bu, kalau yang kebutuhan kalori itu berarti kita tetap harus hitung sendiri dulu ya, Bu? Iya. Itu bisa diestimasi toh Mbak, kebutuhan kalori, usia berapa, wanita, perempuan, kalorinya kebutuhannya berapa. Ya, oke, makasih Bu. Terus kalau semisalkan kalian mau menurunkan berat badan, itu kan berarti kalorinya dikurangi, kayak gitu-gitu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Nggak apa-apa ya yang buat kelas diskusi, untuk sesi diskusi aplikasi nggak usah ada pertemuan lewat Zoom, nggak apa-apa, tetapi diganti dengan kalian membuat satu menu harian. Jadi seharian full itu saya pengen lihat kalian memasukkannya ke dalam NutiCheck seperti apa, kemudian diupload di Ifikes. Nanti si pennya boleh menghubungi saya untuk saya buatkan tempatnya. Berarti kayak sarapan pagi, sarapan siang ya, Bu? Semuanya, Bu? Semuanya, cemilan-cemilannya juga, snack-snacknya, minumnya. Oke, baik, Bu. Oke. Gitu. Jadi yang diskusi sama saya hari ini bisa absen 2 kali ya. Silahkan absen yang untuk teori sama absen yang untuk diskusi. Jamnya dibedakan aja. Selisih misalkan tadi kita jam 10, nanti jam 10 itu untuk teori, yang jam 12 untuk diskusi yang tadi. Diskusi aplikasi. Bu, maaf dikumpulkan kapan, Bu? Bertanya, Bu. Terserah mau dikumpulin kapan, kalian lagi banyak kerjaan nggak? Enggak. Itu aja Bu, maksudnya tetap nunggu waktunya diskusi IGD, maksudnya jangan hari ini banget. Iya, santai, slow, mulus.
Enggak. Yang penting kalian tuh paham. Enggak. Ya nanti yang penting saya berikan tempatnya, nanti tempat untuk diskusi, tempat untuk penugasan ya. Jadi kalian yang hari ini di Zoom ini, yang diskusinya sama saya, tetap buat tugas 1 kali makan sama 1 kali sehari ya. Cuman yang sekali makan dikumpulkan di IVIKES bagian teori, yang 1 seharian full itu dikumpulin di diskusi IGD. Cuman beda tempat. Paham ya? Paham, Bu. Oke, ada pertanyaan? Oh, izin bertanya. Iya, Mbak Mahnata. Kita pakainya Mbak Mahnata, itu wallpapernya bikin nggak tahan. Kalau Ibu kepengen gimana dong? pakai Gojek. Pakai Gojek, aduh. Oke Mbak, pakai Grab aja ya. Gimana Mbak Mahnata? Ini kan kita tadi belajar 2 aplikasi, terus untuk tugasnya pakainya terserah kita yang kita bisa atau gimana? Terserah kalian. Oh. Ya udah, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Iya, silakan Mbak. ini tadi kan mau nyari donat, tapi donat itu nggak ada, berarti carinya itu apa? Coba roti atau cake Oh ya. atau mungkin sejenisnya yang kira-kira hampir sama. Oh, ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Pakai apa Mbak tadi Mbak? Pakai NutriCheck, Bu. NutriCheck. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan digunakan sisa waktunya untuk mengerjakan penugasan tadi ya. Deadline-nya kapan Bu Ria? Yang penugasan teori yang cuma sekali 1 menu itu 1 minggu ya. Bu, Kalau berarti yang di IVIKES juga. Kalau untuk yang diskusi itu deadline-nya sesuai dengan jadwal aja. Berarti masih lama ya deadline-nya ya untuk yang diskusi? Ya, Bu. Oke. Gitu dari saya. Silahkan menggunakan sisa waktu yang ada untuk belajar, nyoba-nyoba, kemudian menggunakan strategi yang tadi saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian ke depannya nanti. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pamit undur diri. Assalamualaikum.